hormati Kepala Sekolah MI Yabaki Kuripan Kidul yang kami hormati, Ketua Komite beserta anggota, serta ibu-ibu, bapak-bapak dari wali murid sekolah dari MI Yabaki Kuripan Kidul. Mohon izin ya, mohon maaf sekali dengan keterlambatan kami. Yang pertama, ketidaktahuan kami selaku anggota Polsek Kesugihan bahwa ada acara kegiatan untuk pengisian pembinaan tentang penyuluhan bullying. Kami baru saja ditelepon oleh anggota Satreskrim Polresta Cilacap karena kebetulan suratnya itu langsung ditujukan kepada beliau Bapak Kapolres Cilacap. Jadi kebetulan dari anggota Satreskrim Polres Cilacap, beliau Bapak Kanit itu Dwi Kurniawan menelpon kami selaku anggota Polsek Kesugihan, penunjukan langsung kepada Babin Kamtipmas Desa Kuripan Kidul untuk mengisi kegiatan tentang pembinaan penyuluhan bullying atau bahaya bullying. Perlu perkenalan bukan ibu-ibu? Perlu, nuwun sewu, tak berdiri mohon izin Bapak Ibu memperkenalkan diri. Yang pertama, senior saya bernama Aibtu Suparjo. Beliau senior saya beliau juga Babin Kamtipmas, membawahi desa binaan Karangkandri, Menganti, dan desa Pelanjar. Kalau saya Aida Fitriana Eko Purnomo, nama kebanggaan pemberian dari orang tua. Kebetulan lahirnya pas Maghrib Idul Fitri Masta bulan. Nama yang baik yang diberikan kepada orang tua adalah suatu kebanggaan, dan nama yang diberikan oleh orang tua itu disertai dengan doa-doa untuk kesejahteraan, keselamatan anak-anaknya. Sama juga seperti Bapak Ibu memberikan nama yang terbaik, sudah dipilih itu untuk mendoakan anak-anaknya untuk sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Saya bertugas di Polsek Kesugihan itu dimulai tanggal 16 September tahun 2021. Jadi baru 3 tahun. Berapa bulan ini? Sekarang sudah Agustus. 3 tahun 11 bulan berapa hari? Karena sudah mendekati akhir Agustus, berarti 3 tahun 11 bulan hampir 15 hari baru Lama dinas itu baru 21 tahun mendekati 22 tahun baru Bu, baru 22 tahun hampir. Mungkin ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sepantaran dengan saya, mungkin ada yang kelahiran 83. Ada Ibu? Ada, berarti sepantaran jamani sega oyek, jamani gatot, jamani jangkin, jamani zaman susah yang pada saat itu kesenjangannya itu sangat-sangat tinggi. Kalau sekarang alhamdulillah tidak ada kesenjangan, semua masih bisa merasakan beras. Walaupun mungkin lauknya berbeda-beda. Begitu langsung saja mohon izin. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering dengar bullying sampai terjadi yang namanya kehilangan nyawa ataupun luka berat.
Lanjut Bapak. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa memberikan pesan-pesan kepada putranya agar tindakan-tindakan bullying itu tidak sampai menimbulkan korban. Jangan sampai ada lagi tindakan-tindakan bullying di wilayah kita, khususnya di MI Yabagi Kuripan Kidul. Ayo Bapak. Bullying, nah ini bullying. Yang belakang kelihatan boten? Kelihatan enggak? Enggak ya, cuma kelihatan tulisan itu ya. Karena kalau seumuran saya, kalau di belakang sana tulisannya sudah kayak garis. Jadi saya bacakan ya. Bullying, apa sih bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Mungkin zaman sekolah dewek tahun 89 kelas 1 SD, karena saya SD-nya 89, saya 88 TK. Saya lulusan termuda waktu itu, sebelum 17 tahun sudah lulus. Dari zaman biyen sampai zaman siki yang namanya bullying itu sebetulnya sudah ada. Cuma zaman dulu itu kita dididik tabel, dididik bukan dididik manja. Karena nuwun sewu, anak-anak kita itu bukan kita. Diinget-inget anak-anak kita itu bukan kita, karena kita itu eranya sudah lain dengan anak-anak kita. Jadi cara mendidik anak-anak kita jangan disamakan dengan era masa kita. Paham nggih? Pokoknya ada kitanya nggih. Paham nggih? Kenapa ada kitanya? Kita dulu waktu sekolah nakal, kukunya panjang, ketahuan orang tua, bukannya malah dibela, dijujukaken maning sekolah, Pak ditambahin maning untuk penggaris maning jer. Anak-anak sekarang nggak pernah yang namanya merasakan penggaris kayu yang 1 meter sampai patah, itu belum pernah. Saya sering. Mungkin ibu-ibu juga ada yang pernah ya, gara-gara kukunya panjang. Terus wadanan itu wujud kecil dari bullying. Jadi zaman dulu itu yang namanya bullying itu sebetulnya sudah ada, cuma sekarang bahasanya elit, bahasanya Inggris. Nek zamane dhewek biyen jenenge ece-ecean. Contohnya seperti saya dipanggil wong tuane, bapak saya namanya Suparno, wih Pak Parno. Nah, itu wujud dari bullying. Makanya nuwun sewu, saya pesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin putra-putranya yang postur tubuhnya gede, agar tidak terjadi bullying. Karena apa? Salah satunya di dalam pengertian bullying, orang yang lebih kuat atau berkuasa. Jadi biasanya itu aku awake gede, aku kuat, nah bisa ning sekolahan menindas teman-temannya yang lebih kecil. Jadi nuwun sewu, mungkin bukannya Pak Eko ngandani nggih, bukan nggih, sama-sama seumuran lah nggih, yang umur 43, tapi kalau yang lain mungkin nggih di atas saya. Saya dalam mendidik anak karena bukan eranya saya dan bukan seperti kita. Itu orang tua itu sebagai guru yang pertama kali diikuti oleh anaknya.
Karena di dalam keluarga, kalau sampai ada percekcokan dalam keluarga, anak-anak pasti tiru. Jadi saya berpesan, kalau bapak ibu padu di rumah, jangan ditunjukkan di depan anak-anaknya. Takutnya kena beban psikis. Bukan edan, bukan. Edan dengan beban psikis itu lain. Kalau edan itu pasti konslet, kalau beban psikis itu beban mental. Jadi berangkat sekolah yo awang-awangan, kepenginnya yo ngenyek kancane, itu seperti itu. Dampaknya, nah ini dampaknya mereka dapat mengalami depresi. 1, depresi. 2, gangguan kecemasan, atau antisocial personality disorder, mengurung diri. Bahkan yang paling parah adalah bunuh diri. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak gak ada HP loh, gak ada HP ya. Mungkin ada di Instagram, ada di Facebook, ada di aplikasi X, ada di TikTok, ada di YouTube. Berita-berita tentang adanya bunuh yang diakibatkan oleh tindakan bullying. Yang terakhir kemarin itu yang sampai menabrakkan ke kereta api. Ngertos boten? Terus yang gantung diri. Lihat boten? Nah ini contoh kecil. Selain orang dewasa, anak-anak atau remaja yang menjadi korban bullying, korbannya bullying, korbannya sing DC, itu bisa mengalami penurunan harga diri, minder, kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu. Kenapa seperti itu? Karena arep metu mbok diwadani, arep metu mbok ditutuki, arep metu maning mbok nanti dipalaki karo sing awake luwih gede. Makanya saya kalau mengisi tentang materi bullying berulang-ulang kali, kami berpesan kepada Bapak Guru, kepada wali murid itu agar menjaga anak-anaknya jangan sampai menjadi penyebab atau korban bullying. Lanjut ya. Lanjut. 7 hal yang bisa dilakukan sebagai cara pencegahan bullying. Yang pertama, menunjukkan prestasi. Prestasi kan banyak, bisa nilai, bisa olahraga, bisa tentang mungkin agama dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jalin pertemanan dengan orang banyak. Bapak ibu semuanya, kalau umpamanya putra-putranya jenengan yang sudah menginjak seneng dolan, jangan dilarang juga jangan di-los, tetap diawasi. Sekarang kan zamannya zaman HP, mungkin main ke rumahnya ibu yang satu, ke temannya ibu yang ini, kan tahu mungkin dari wali murid ada yang namanya grup BA kelas toh. Kalau mungkin putranya main ke tempatnya ibu, ke rumah ibu yang lain atau rumahnya bapak, itu bisa bertukar informasi. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biarkan mereka itu bersosialisasi, jangan seperti kita. Kalau era kita dulu pulang sekolah ya sudah, ana sing pangon bebek, ana sing pangon wedhus, ana sing pangon sapi, ana sing pangon tebu, ana sing dodolan ciki-ciki neng kantin. Karena saya ngalami, saya ngalami berangkat sekolah nitipin ciki ke koperasi, ke kantin, pulang pangon bebek, ngarit, wedhus. Saya ngalami, tapi mungkin anak-anak sekarang kan tidak ngalami. Makanya antisipasinya, karena sekarang adanya kecanggihan teknologi, kami berpesan dipantau, dipantau lewat media informasi, media sosial, lewat WhatsApp.
Oke. Selanjutnya, tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, dengan cara nih bocah dilos tapi tetap diawasi, oke. Itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, karena anak itu punya pilihan. Contoh saya dari kecil pengen jadi polisi, anak saya nggak mau. Anakku lanang ora gelem, nggak mau ya, karena apa? Nggak pernah ketumbuhan, ya jarang pulang. Nah itu yang saya rasakan itu. Saya berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Makanya mungkin karena melihat kegiatan saya, rutinitas saya, pengen jadi polisi orale, enggak pak capek gitu. Jadi anak kita bukan kita, karena mereka sudah punya pilihan dan kita sudah berbeda era dan masa. Selanjutnya, tidak terpancing untuk melawan. Tidak terpancing untuk melawan. Kalau mulai terjadi hal-hal bullying, itu nuwun sewu kami sampaikan, apabila nanti para orang tua, para wali murid mengetahui, segera laporkan kepada wali kelas atau guru agar secepatnya ditangani. Kenapa secepatnya ditangani? Agar tidak berkelanjutan. Selanjutnya, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Jadi orang tua itu ibaratnya seperti motivator. Orang popole bawa ke cilik, orang popole. Besok kalau gede kamu sukses. Nah itu bentuk-bentuk motivasi orang tua kepada anak. Selanjutnya, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Yang 7 yaitu laporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau umpamane dari poin yang keempat tadi dilaporkan ke wali kelas, kepada guru kok tidak mempan, bisa langsung melaporkan kepada kami tanpa membawa si korban. Jadi orang tua bisa melaporkan kepada kami. Amin. Selanjutnya, jenis-jenis bullying. Nah, bullying itu jenisnya macam-macam. Yang satu, kontak fisik langsung, kontak verbal langsung. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Yang kelima, cyberbullying. Yang keenam, pelecehan seksual. Kontak fisik adep-adepan teman-teman. Kontak verbal langsung wadan-wadanan. Verbal. Yang ketiga, perilaku nonverbal, mendelik, untune digadik-gadikaken. Nah itu bentuk-bentuk dari perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal tidak langsung ngerasani, kayak kieng ngomong mari kayak itu, seperti itu. Cyberbullying yaitu lewat media sosial, ini yang diantisipasi. Selanjutnya yang paling membahayakan yaitu nomor 6, sampai terjadinya pelecehan seksual. Makanya nun sewu, sekarang sembuyane bahasanya itu bukan mulutmu hari mau, tapi jarimu hari mau. Bapak Ibu sekalian yang sekiranya sudah memberikan kepercayaan kepada anak-anak melalui perangkat elektronik yaitu handphone, kami berpesan nyuwun sewu seyogyanya sebisa mungkin dibatasi. Kenapa seperti itu? Banyak ditemukan kejadian di wilayah lain, kejadian yang bersangkutan dengan poin 6, yaitu pelecehan seksual. Nun sewu ini bukannya saru, kita sama-sama orang tua, dan banyak sekali berita-berita, mungkin ibu-ibu pirsa piyambak, bapak ibu pirsa piyambak,
adanya kejadian-kejadian poin nomor 6 yaitu pelecehan seksual itu dikarenakan paling banyak itu adanya dari perangkat elektronik. Jadi mohon izin Bapak Ibu semuanya yang sekiranya sudah mempercayakan kepada putra-putrane bisa nanti dibatasi bermain hanya 1 jam atau 2 jam, setelah itu dikunci. Jadi kalau seumpamanya berselancar di media sosial, berselancar di internet, di pencarian Google, itu diberikan pengaman atau kunci, yaitu ranah anak. Jadi selain yang sudah ditentukan di bawah 18 tahun, kalau dia sekali-kali kok mau membuka konten yang 18 tahun ke atas itu tidak bisa. Karena sudah disetting ranah anak. Bisa nyeting boten? Boten. Sagete namung Facebook nggih. Belajar nggih. Jadi adanya handphone, ada media sosial, ada perangkat kecanggihan perangkat teknologi yang lain digunakan sebaik mungkin. Jangan cuma buat scroll roh. Tapi kalau ada sekiranya informasi penting itu didengarkan dulu, dipahami. Karena biasanya gini Bu, yang namanya ilmu gitu. Saya sendiri kalau belajar ya tetap ngantuk. Kalau ada orang ngomong itu seperti zaman kuliah dulu, ya hasilnya tetap ngantuk. Tapi yang namanya ilmu memang seperti itu, Bu. Mau dan tidak mau kita harus tahu. Ada informasi sekecil apapun di media sosial dibuka, didengarkan sampai selesai. Karena nunsewu biasanya emak-emak itu tembin nonton separuh sudah menjustis, sudah memfonis. Jadi biasakan kalau ada informasi sekecil apapun dilihat dari awal sampai akhir. Kenapa seperti itu? Agar apabila ada informasi yang berkaitan untuk kebaikan anak-anak kita, itu kita bisa menjelaskan. Karena nun sewu, saya dengan anak saya kalah. Dia bisa main game yang sedemikian rupa, saya nggak bisa. Karena saya hanya pegang laptop seperti ini, ngetik seperti ini, saya jarang berselancar. Saya hanya paling mencari informasi di media sosial. Makanya kadang anak kita dengan kita itu kita yang kalah. Makanya untuk mengimbanginya, sedikit apapun ada informasi kita dengarkan, kita pelajari demi kebaikan anak. Kalau lanjut. Nah, ini penjelasan dari yang ketujuh tadi, kontak fisik langsung. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, mencubit, mencekik, mencakar, meludahi, merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, terus memeras dan lain sebagainya. Ini yang penjelasan tentang kontak fisik langsung. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang verbal langsung. Kontak verbal langsung biasanya menjadi awal dari perilaku bullying, yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contohnya celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, mengejek. Ini yang namanya kontak verbal langsung atau secara depan-depan, secara lisan. Itu bahasa ini itu namanya verbal. Lanjut. Perilaku non verbal langsung, berarti menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, mengancam, menjulurkan lidah, melihat dengan sinis itu bisa mendelik, bisa melirik. Itu yang perilaku non verbal langsung. Yang keempat yaitu perilaku non verbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan, jadi mau rasani, wajah melu wae. Itu seperti ini. Mengucilkan, mengabaikan. Yang kelima yaitu cyberbullying melalui sarana media elektronik. Yang keenam yang membahayakan tadi yaitu pelecehan seksual. Lanjut. Sebentar Rob,
sekedap tok. Penyebab bullying. Nah ini makanya kalau saya materi tentang bullying, kalau ada bapak ibu saya lebih marem. Saya lebih marem karena biasanya kalau saya ngisi di sekolahan itu hanya ketemunya murid. Nek ketemunya murid, dijak omong-omongan siji mlayu ngetan, siji mlayu ulon, siji jungjangan, siji topokan ngomong dhewe. Nah, tapi kalau ada bapak ibu semuanya kan saya senang. Karena apa? Pasti memperhatikan demi masa depan dan demi kebaikan anak. Yang pertama penyebab bullying yaitu faktor keluarga. Itu paling pertama, faktor keluarga. Itu sudah pasti. Okay. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya kepada teman-temannya. Contoh seperti yang saya tadi utarakan, yang pertama, nek bapak ibu lagi ada perselisihan, itu saya sarankan anak ojo nganti ngerti. Kenapa? Yang kami takutkan itu nanti putra-putranya jenengan itu nyontoh perilaku jenengan. Contoh bapaknya mungkin entengan tangan, sing ditiru sing entengan tangan. Siki bapaknya semaur, ibune jawal, putrane niru sing jawal, diajaraken abu guru jawal. Nah terus, gitu. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif. Jadi nek umpamane nang jenengan wis dhewe contoh bocah tiru, wong tuane ngerti ngejogna bae bocah dadi tambah agresif. Dadi tambah jadi nek wis dadi jenengan angkat tangan telune maring pula, sering maring pula. Nggih. Sering teleponnya kepada saya. Kadang saya terus guyu. Dan nuwun saya niku putrane sinten, putrane kula, Pak. Lho kok jenengan angkat tangan? Dan jenengan sing gawe, jenengan sing lairke, jenengan sing didik, disekolahke, ya bocah nakal, angkat tangan. Sing ngurusin kok aku. Masalahnya nuwun sewu, kalau sudah bertemu dengan saya, urusannya sudah lain. Gitu. Makanya yang namanya orang tua itu adalah contoh yang baik dari yang terbaik. Bukan Pak Guru, bukan Pak Guru. Pak Guru itu hanya membimbing putrane jenengan itu di dalam lingkup sekolahan. Di luar lingkup sekolahan ini itu tanggung jawab jenengan sedaya. Jadi Bapak Ibu guru yang di dalam sekolah itu memberikan ilmu. Di luar itu tanggung jawabnya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying. Akibatnya anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku untuk melakukan intimidasi mereka, untuk melakukan intimidasi kepada anak yang lain. Makanya apabila nanti menemukan seperti ini, mungkin Bapak Ibu yang mengetahui pertama kali, sebisa mungkin segera dilaporkan ke sekolah. Baik mungkin kejadiannya di luar ataupun di dalam sekolahan, secepatnya dilaporkan kepada pihak sekolahan agar secepatnya ditindaklanjuti. Kata Ibu?
Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya. Misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Ini mungkin zaman dulu, zaman kita dulu sekolah. Kalau sekarang eranya sudah lain. Lanjut, apa? Lanjut. Yang ketiga yaitu faktor sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dengan teman di sekitar rumah kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Contoh, nek memane bocah lagi dolan kok gerombol siji kok ana sing mandan ora beres, tolong dikandani siapapun itu. Karena yang namanya anak-anak di sekolah itu anak-anak jenengan, tidak ada satu ini anak saya, ini bukan. Jadi yang namanya di sekolah itu wali murid itu menjaga anak-anak secara bersama-sama. Mungkin ada yang mengganjal, segera dilaporkan ke pihak sekolahan. Begitupun nanti dari sekolahan, kalau mungkin ada yang mengganjal, segera melaporkan kepada wali murid agar ketemu. Mbok dikirane nanti Pak Guru, Bu Guru itu tidak ngajari, hanya membiarkan. Jadi Pak Guru monggo kalau ada permasalahan bisa nanti memanggil para wali murid untuk musyawarah yang baik demi masa depan dan akhlak anak-anak lebih baik. Kalau umpamane kok masih belum ketemu, boleh manggil kamu. Selanjutnya nomor 4 yaitu kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa. Salah satunya faktor ekonomi dan lingkungan. Mungkin yang tahun 80-90 biasa sangu proyek, sangu katok digembol, Bali orang bisa tuku menjual, orang bisa tuku lontong, sudah biasa. Karena saya dulu sekolah itu sangu ning piro 25 rupiah, Pak. Saya masih zamani 10 rupiah, 5 rupiah, 25 rupiah. Tapi terakhir zaman ini uang paling gede 25 rupiah itu tahun 90. Karena 89 uang 5 dan 10 rupiah sudah dihilangkan. Yang masih dipakai itu uang 25 rupiah. Jadi anak-anak sekarang dengan anak-anak zaman dulu itu beda. Makanya kita dengan zaman sekarang eranya sudah lain. Kalau zaman dulu itu memang benar-benar diajari prihatin, Senin Kemis kalau puasa ya puasa temenan. Orang ngaji disabeti temenan. Kalau sekarang bocah disabeti, jadi masalah. Itu. Yang kelima yaitu tayangan televisi dan media cetak. Survei yang dilakukan salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,9%, ingat-ingat ya, 56,9% anak-anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Ini salah satunya yang mempengaruhi faktor tindakan bullying ini, yang dari poin 5. Umumnya mereka meniru gerakan 64% dan kata-kata 43%. Contoh anjay. Ya toh, mungkin sering dengar anjay. Itu bahasa slang namanya, bahasa gaul. Mereka tidak tahu artinya, tapi mungkin kedengarannya bagus, jadi disebut. Nah ini yang diwaspadai. Yang kedua, konten-konten film yang mengandung kekerasan, Pak. Mungkin Bapak sudah periksa tahun 2014 atau 2016 yang kejadian kakak adik main bola, adiknya meninggal patah leher. Dengar nggak? Mungkin ingat nggak Bapak Ibu? Nah ini yang ditiru dari televisi.
yang kakak adik main bulat WWF itu, film bulat itu. Nah itu nirunya dari sini. Makanya nun sewu yang kalau sekiranya anak-anak kita nonton adegan kekerasan, tembak-tembakan, gelut, silat, terus ngomong-ngomong kasar kayak yang sinetron meniti pateni, baca konturu. Kenapa? Tontonan seperti ini nyerap ke otak anak-anak kita itu cepat banget. Dan mereka kalau memane ada kata-kata yang janggal, sekiranya dia itu rancu, masih bingung, dia akan nyari, berselancar langsung di media sosial. Nah ini ibu harus waspada. Sing sering banget dicontoh itu tentang film-film perkelahian. Mungkin jenengan sering bersekolah di lapangan bocah lagi istirahat, wana sing jungkel-jungkel, ana sing tendang-tendangan, salah satunya dari itu. Mending putrane jenengan dimasukkan ke pelatihan bela diri sekalian, nggak apa-apa. Jadi anaknya sehat, fisiknya terarah dan terbentuk, malah nggak apa-apa. Karena kalau di kelas-kelas bela diri itu pasti dia diberikan motivasi, diberikan pelajaran agar ilmu yang diberikan tidak digunakan sembarangan. Karena ilmu bela diri itu digunakan pada saat terdesak. Tapi kalau film itu kan dipraktekkan. Ngaten nggih? Lanjut Bapak. Nah, ini sekarang ada hukuman nih. Nuwun sewu nih. Bullying itu ada hukuman. Jadi, makanya hati-hati banget Bapak Ibu semuanya. Hukuman untuk perilaku bullying mengutip BPHN yaitu ancaman pidana bagi pelaku bullying. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, pasalnya pasal 80. Huruf A bunyinya, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak sebesar 72 juta rupiah. Gede nggih? Gede. Masalahnya pasal sing ancamannya gede itu tentang perlindungan anak dan perempuan. Jenengan itu dilindungi, ibu-ibu dilindungi, ya. Jadi walaupun dilindungi ya harus sembarangan karo putrane plak-plak dilaporin ya kan sing ngandang. Ya. Ayo. Kan ada namanya undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Ya. Mentang-mentang dilindungi, aku dilindungi hukum, wah putrane plak-plak. Ya, sing bapak ora terima laporan sampean sing ngandang. Nggih, bapak ora perlu ngantem, ngomong bae, bingung ngantem anakku ora terima Pak polisi, malah ngadang. Ora bisa ketemu malah ya. Yang kedua, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu menyebabkan luka berat. Dalam pasal 80 huruf B, apabila ayat 1 apabila menyebabkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Gede nggih? Gede nggih? Nah, mulanya putarnya dijagani. Jangan sampai terjadi kepada gelutan sampai luka berat, salah sijine laporan nuntut iki ngandang bocah. Anaknya ngandang, kasihan toh. Yang selanjutnya yaitu C. Dalam hal ini anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yaitu menyebabkan kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda 200 juta rupiah. Walaupun di bawah ada ancaman hukumannya. Oke, jadi hukuman tersebut bisa ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Nah, diingat-ingat. Jadi bocah sing gelutan, wong tuane sing ora terima, bocah ngamblengi bocah kenane sing ngisor dhewek.
hukuman tambahan karena orang tuanya terlibat. Dan banyak kejadian seperti ini terjadi di luar wilayah kita. Bocah keras biasa sing ora trima wong tuane ngamleki bocah, wong tuane sing digambleng ora trima, laporan jenengan sing ngandang jajan. Jadi ini nambah-nambah perkara. Bocah wis rambut tulis gelutan bisa salaman guyu lakak, wong tuane sing ngandang. Ya, makanya hati-hati. Yang namanya bocah itu sudah biasa nangis biasa. Ya. Bertengkar biasa, cuma lebih baik diarahkan, jangan sampai terjadi tindak bullying, dicegah. Ini bocah podo kerah, podo dolanan, burisan, anak sing jungkel nangis itu udah biasa. Karena apa? Itu bentuk tubuh anak-anak itu untuk membentuk fisiknya. Nek bocah orang gerak malah bahaya. Oke? Jadi kalau ada anak-anak mungkin jam olahraga lari-lari, jungkel-jungkelan, menjungkel gerak, menjungkel cewek, orang tua terima, ya jangan seperti itu. Bisa dilaporkan nanti ke guru untuk antisipasi biar tidak terkena pasal ini. Oke? Selain itu, ketentuan pidana tentang anak ini bukan delik aduan, sehingga bisa berjalan meski tanpa pengaduan atau persetujuan lebih dulu dari anak yang menjadi korban. Jadi ini bukan delik aduan, tapi bisa langsung lanjut. Kalau delik aduan itu bisa dicegah, okay, secara kekeluargaan bisa selesai. Tapi kalau ini bukan delik aduan, walaupun anaknya nggak laporan, orang tuanya laporan, bisa langsung ditangani. Makanya saya itu kalau mengisi materi tentang bullying itu yang tak wanti-wanti seperti ini. Saya lebih enak pesan kepada bapak ibu. Nanti kalau dengan anak-anak lainlah caranya. Lanjut, sambung. Nah, selesai loh. Buat nyampe 1 jam mungkin. Mungkin seperti itu dari kami. Kalau mungkin ada yang mau menanyakan silakan. Apabila ada salah kata dari kami, tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.